Dapat saksikan makalah kami yang berjudul Tantangan-tantangan dalam peradilan tata usaha negara. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian peradilan tata usaha negara atau PETUN. Secara bahasa, pengadilan merujuk pada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum dan memberikan keputusan. Sementara itu, tata usaha berkaitan dengan segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan administrasi negara. Dengan demikian, PETUN dapat diartikan sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa yang timbul akibat keputusan atau tindakan administratif pemerintah terhadap warga negara. Dalam istilah hukum, PETUN merupakan lembaga peradilan yang khusus dibentuk untuk menyelesaikan sengketa administratif. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, PETUN memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa antara individu dan badan pemerintah terkait keputusan administratif. Hal ini mencakup berbagai tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak individu atau sekelompok, sehingga PETUN berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia dalam konteks administrasi. Sudikno mengatakan bahwa peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara. Hal itu sesuai dengan kata dasar peradilan yang terdiri dari kata adil dan mendapatkan awalan per dan akhiran an yang berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan juga memiliki pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan. Keberadaan PETUN tidak hanya penting untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga berfungsi sebagai pengawal keadilan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. PT-UN berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui mekanisme pengawasan terhadap tindakan administrasi. Dalam hal ini, PT-UN membantu masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan memberikan ruang bagi pengajuan gugatan atas keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Melalui putusan-putusan yang dihasilkan, PT-UN turut membentuk jurisprudensi yang dapat menjadi pedoman bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, PT-UN juga memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi sengketa yang kompleks dan beragam. Masyarakat seringkali kurang memahami hak-hak mereka dalam konteks administrasi, sehingga tidak memanfaatkan PT-UN secara yang optimal. Baik, itu secara singkat pembahasan tentang pengertian pengadilan Tata usaha negara. Baik, selanjutnya tantangan-tantangan dalam peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Peradilan tata usaha negara atau PT-UN merupakan pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintahan yang dianggap menyimpang atas merugikan. PT-UN menjalankan fungsi kontrol judisial terhadap keputusan administrasi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Namun, keberadaan PT-UN tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural, prosedural, dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugasnya. A. Tantangan prosedural dan struktural. 1. Eksekusi putusan yang sulit. Seringkali putusan PT-UN sulit untuk dieksekusi oleh badan atau penjabat. Tata usaha negara yang dikalahkan. Penyebabnya bisa karena kualitas putusan yang tidak baik atau adanya perubahan keadaan setelah putusan dikeluarkan. Meskipun telah ada perubahan undang-undang untuk memberikan sanksi administratif dan uang paksa kepada pejabat yang tidak melaksanakan putusan, hal ini masih menjadi tantangan di lapangan. Yang kedua, kewenangan yang tumpang tindih. Terdapat kegamangan di dalam memahami batasan kewenangan absolut untuk mengabdi perkara. Terkait perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, omertimege offset. Sering muncul pertanyaan tentang apakah suatu sengketa adalah kewenangan PT-UN atau peradilan umum. Yang ketiga, keterbatasan objek sengketa. Tidak semua keputusan atau tindakan yang merugikan masyarakat bisa menjadi objek sengketa di PT-UN. Misalnya, keputusan yang merupakan perbuatan hukum
perdata bersifat pengaturan umum atau yang masih memerlukan persetujuan. Adapun poin kedua yaitu tantangan substansial. Yang pertama, keputusan fiktif positif. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penerapan konsep keputusan fiktif positif ketika pemohon wakil tidak dijawab dianggap dikabulkan, masih atau memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Terus ada yang kedua yaitu pembuktian yang kompleks. Seringkali pihak penggugat kesulitan dalam membuktikan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, karena data atau bukti berada di tangan pemerintah. Terus ada juga yang ketiga. Yang ketiga ini ganti kerugian yang belum optimal. Pengaturan mengenai kompensasi atau ganti kerugian di PTUM masih menghadapi tantangan dan memerlukan optimalis agar perlindungan hukum bagi masyarakat lebih maksimal. Terus ada poin yang ketiga, C. Tantangan modernisasi dalam sumber daya. Yang pertama, implementasi peradilan elektronik atau e-court. Meskipun peradilan elektronik telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam optimalisasinya, terutama terkait instruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Terus ada yang kedua, keterbatasan sumber daya, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan untuk mengoptimalkan peran PTUN sebagai penjaga keadilan administrasi. Terus ada yang D, yang dilanjutkan oleh Nadia. Oke, jadi tantangan yang D itu ada tantangan adaptasi regulasi. Nah, jadi tantangan adaptasi regulasi itu terdiri dari dua. Yang pertama, hukum acara yang tidak relevan dan perubahan hukum administrasi. Jadi, hukum acara tidak relevan itu memiliki beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah tidak sesuai praktik peradilan modern sehingga perlu direvisi. Lalu yang kedua tadi ada yang namanya perubahan hukum administrasi. Jadi dalam peradilan tata usaha negara harus terus menyesuaikan diri dengan dinamika hukum administrasinya yang berkembang dengan cepat. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang penanganan perkara di PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Penanganan perkara di PTUN dilakukan dengan menerima gugatan terhadap keputusan pejabat pemerintah, kemudian memeriksa kelengkapan gugatan, lalu menggelar persidangan untuk mendengar argumen atau bukti dari kedua belah pihak. Kemudian, hakim memutus apakah keputusan dari pemerintah tersebut sah atau harus dibatalkan. Lalu, jika pihak tidak puas, ia bisa dapat menempuh upaya hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Jadi, kesimpulannya adalah PTUN ada lembaga peradilan yang berfungsi mengawasi dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, antara pemerintah dengan warga negara. Namun, dalam menjalankan tugasnya, PTUN menghadapi berbagai tantangan seperti sulitnya eksekusi putusan, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan objek sengketa, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PTUN perlu diperkuat melalui peningkatan akses informasi, digitalisasi proses peradilan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, revisi regulasi yang tidak relevan, serta mekanisme eksekusi putusan yang lebih tegas dan efektif. Sekian, terima kasih. Oke guys, itu tadi merupakan penjelasan materi mengenai tantangan-tantangan dalam peradilan tata usaha negara. Now I should sleep. The voices in my head go. Let's play the game.